Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersuka cita dan bersyukur atas anugerah kemurahan Tuhan. Kita boleh ada di minggu ketiga di bulan Januari di tahun 2021. Kita patut memuliakan nama Tuhan karena saat ini kita akan beribadah kembali sebagai rasa sukacita syukur kita atas pemeliharaan Tuhan yang sudah kita terima sepanjang 6 hari lamanya. Dan pada hari ini kita hadir di hadirat Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai bentuk ibadah yang sejati. Karena itu mari kita siapkan hati, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 100 ayat 2 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Itulah ajakan panggilan ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Karena itu mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita angkat pujian Kidung Keesaan 34 bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Mari dengan sukacita kita agungkan, kita pujikan, kita muliakan Tuhan Allah kita, Raja kita, Kepala Gereja, alam semesta, bumi dan sorga. Haleluya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa kebaktian raya minggu pada hari ini jadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Maka turun atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma 10 ayat 13 hingga 15. Itulah nas pembimbing kita pada ibadah
pada hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus dengan hati yang takut akan Tuhan. Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari jemaat Tuhan kita menghadap Tuhan dengan kerendahan hati dan tertunduk, dan kita sungguh-sungguh memohon belas kasih dan pengampunan. Mari kita berdoa. Menyadari Tuhan akan siapakah kami, membuat kami sungguh-sungguh tertunduk malu. Terlebih atas apa yang sudah kami lewati sepanjang 6 hari lamanya. Kami mengaku bahwa kami tidak luput dan tidak kebal dari apa yang namanya salah, apa yang namanya pelanggaran, dan apa yang namanya dosa. Terlebih ketika kami menghadap-Mu Tuhan, kami menyesali dan malu akan segala keberadaan kami. Maka hal inilah membuat kami datang kepadamu. Karena kami tahu Tuhan apa artinya kami beribadah jika hidup kami tidak dilayakkan, jika hidup kami tidak diampuni, tidak disucikan dan dikuduskan oleh-Mu. Karena Tuhan bukan menerima persembahan kami, Tuhan tidak menerima ibadah kami, tapi Tuhan menerima setiap hati yang bertobat, setiap hati yang sungguh rindu belas kasih-Mu. Tuhan menerima hati yang hidup dalam kebenaran. Maka daripadanya Tuhan, kami merendahkan diri. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepada-Mu. Baik pikiran kami, perkataan kami, sikap perbuatan kami, bahkan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah keluarga kami, gereja-Mu, bahkan kepada-Mu ya Tuhan, kami mohon ampun kami. Kami mohon Tuhan kasihani kami. Sungguh doa ini kami naikkan dengan kesungguhan hati, ketulusan hati, karena kami sadar bahwa kami orang-orang yang berdosa. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Dan kami percaya bahwa setiap kami yang sungguh-sungguh mengakunya, menyerahkannya, dan membawa segala hidupnya kepada-Mu, maka Tuhan, Engkau mengampuni akan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berserah, menyerahkan ibadah kami dan hidup kami kepada-Mu. Biarlah kami sungguh dilawat dan diberkati Tuhan melalui dan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu mari dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Bagi kita yang sudah mengaku dosa dan memohon pengampunan dosanya, dan mohon pengampunan darinya. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan sebagai petunjuk hidup baru, Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersyukur untuk pengampunan dosa, berita anugerah serta petunjuk hidup baru yang sungguh kita boleh terima di hari ini sebagai dasar hidup kita semakin hidup berkenan dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersuka cita, kita menyambut akan semua anugerah dan berkat itu
dan kita akan sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari siapkan dirimu, kita akan masuk dalam penyembahan kepadanya, dan kita akan sungguh-sungguh memberi hidup kita sebagai tanah, sebagai lahan, sebagai ladang yang siap ditabur oleh firman, sehingga firman Tuhan tertanam, tertancap kokoh, berakar, bertumbuh, dan berbuah dari hidup kita. Mari kita angkat pujian sebagai doa kita. Berikan aku Tuhan hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, aku sudah memberikan hidupku bagimu, aku sudah mati bagimu, aku sudah menyelamatkanmu. Pertanyaannya, apa yang engkau berikan kepadaku? Apa yang engkau buat untuk aku? Dan apa yang engkau hendak lakukan buat saudara-saudaramu yang belum percaya kepadaku, yang belum mengalami keselamatan yang daripadaku? Mari pergi dan beritakanlah Injil itu. Mari pergi dan kabarkanlah kasih yang agung itu. Mari bawalah setiap jiwa-jiwa datang kepadaku. Itulah seruan, itulah perintah Tuhan bagi kita semua. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh menyadari itu. Dan mari kita meresponi akan semuanya. Sehingga kita benar-benar sungguh-sungguh dapat melayakan, dapat dipakai, dapat sungguh diutus untuk pergi dengan segala karya dan peran tugas kita untuk boleh menuntaskan amanat agungnya sebagai tugas dan misi mulia yang sudah Tuhan anugerahkan bagi gerejanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus buka hati dan pikiran kami. Terangi dan tuntun kami serta mampukan kami untuk memahami tetapi juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui akal. Itulah yang ada dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan 51. Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-51. Beginilah firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus
dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, semoga Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat di dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Dan dengan semua berkat itu mari kita berikan hati kita, telinga kita untuk menyambut firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan dan kehidupan kita yang akan terus menopang kita untuk dapat berjalan di sepanjang tahun ini dalam hari-hari dan dalam segala tugas serta panggilan kita. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah berjalan bersama Kristus. Gereja menjadi saksi bagi dunia. Berjalan bersama Kristus, gereja menjadi saksi bagi dunia. Nah tema ini sungguh menarik bagi kita. Ya. Nah berjalan bersama Kristus sama artinya dengan berjalan mengikut Kristus. Nah untuk lebih jelas kita memahami pengertian ini ada dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 6. Di sana dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi itu sesungguhnya pengertiannya, artinya. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Ya. Dalam terjemahannya MILT gitu ya, siapa yang mengatakan tinggal di dalam dia, dia wajib berjalan sedemikian sebagaimana dia yakni Kristus itu sendiri juga telah berjalan. Jadi itu artinya ya. Kalau dalam terjemahannya AFB ya, dikatakan sesiapa berkata bahwa dia tetap di dalam Allah, hendaklah dia menuruti jejak langkah Kristus. Jadi ada beberapa terjemahan justru ya menunjukkan tentang bahwa sesungguhnya ya berjalan bersama Kristus itu artinya hidup ya sama seperti Kristus telah hidup. Ya, itu. Nah, pertanyaannya seperti apa? Hidup seperti Kristus ya atau hidup sama seperti Kristus telah hidup? Nah, ada dua hal. Yang pertama bahwa Yesus hidup ya, tidak mementingkan dirinya sebagai Allah, melainkan mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia dia rela menderita dan mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau bicara hidup sama seperti Kristus telah hidup, artinya yang pertama ini ya, bahwa hidup seperti yang dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 6 itu sampai ayat 8. Tidak mementingkan, tidak mempertahankan kesetaraan atau kealahannya, tetapi mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, rela menderita dan mati sampai mati di kayu salib. Nah, itulah sesungguhnya hidup Kristus. Nah, kalau demikian kita harus sama seperti Kristus dalam hal apa? Sama dengan apa yang dialami Kristus. Dalam firman Tuhan Markus 8 ayat 34,
Ya, Alkitab berkata, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi sebagaimana Yesus betul-betul menyangkal atau dia membatasi dirinya, dia mengosongkan dirinya, ya, mengambil rupa seorang hamba, rendah hati, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh ya taat sampai mati di kayu salib. Maka begitu juga kita yang adalah pengikut Kristus, kita yang adalah orang-orang yang hidup dalam Kristus, maka kita juga mengikut Dia dengan kita menyangkal diri kita, memikul salibnya dan mengikut Dia. Itulah sesungguhnya arti yang pertama, berjalan bersama Kristus. Itu artinya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, hal yang kedua, arti hidup sama seperti Kristus telah hidup, itu artinya Yesus hidup. Yang kedua, Yesus hidup dalam dunia ini. Dia hidup melayani, dia hidup bersaksi, memberitakan Injil. Itulah yang sungguh-sungguh dihidupi oleh Yesus. Ya. Firman Allah berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itulah yang sungguh terjadi ya dalam firman Tuhan ini. Kalau Yesus hidup demikian, maka kita yang katanya adalah orang percaya, kita yang adalah pengikut Kristus, kita adalah orang Kristen, maka hendaknya lah kita berjalan bersama Kristus secara sungguh-sungguh yang Kristus lakukan. Dia pergi beritakan Injil, dia berkeliling, dia menyaksikan tentang kerajaan Allah itu, dia juga menyembuhkan dan memulihkan banyak orang. Dan sesungguhnya inilah yang menjadi tema kita. Artinya apa? Bahwa gereja harus menjadi saksi bagi dunia ini. Gereja harus menjadi saksi bagi dunia ini. Ya, karena itu Yesus berkata, pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Ya. Kemudian dikatakan apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, serta ajarkanlah mereka ya seperti apa yang aku perintahkan kepadamu. Nah, ini bahkan dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Kamu akan menjadi saksiku. Ya, dan kuasaku akan turun atasmu. Kamu menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini adalah apa? Perintah agung, perintah utama. Ya. Dan itu bicara apa? Keharusan. Bicara sesuatu yang penting, yang urgent. Yang suka tidak suka, mau tidak mau, kita sungguh harus mengerjakannya. Karena untuk itulah kita diselamatkan, untuk itulah gereja ada. Untuk melanjutkan akan tugas misi Allah yang Dia sudah letakkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, maka ini keharusan sebagaimana di dalam 1 Korintus 9, ya, 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16. Di sana firman Tuhan ya menyampaikan jelas dari Paulus. Ya, dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, jadi disinilah sesungguhnya urgensitas, disinilah sesungguhnya alasan mengapa dikatakan berjalan bersama Kristus. Gereja menjadi saksi bagi dunia. Nah, pertanyaannya bagaimana gereja menjadi saksi bagi dunia? Ada 4 hal yang kita akan lihat dalam firman Tuhan yang kita sudah baca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat ya 43 sampai 51. Yang pertama, ya, gereja menjadi saksi bagi dunia. Artinya gereja harus bersaksi tentang Yesus dari satu orang kepada orang yang lain. Dari satu tempat kepada tempat yang lain. Itulah yang sesungguhnya disampaikan dalam firman Tuhan ini. Perhatikan ayat yang ke-35. Ya, Yohanes di sana dikatakan bersaksi. Yohanes Pembaptis ya. Bersaksi tentang Yesus yang adalah anak domba Allah. Kemudian apa? Andreas mendengar perkataan Yohanes itu.
lalu mengikut Yesus, ayat 40. Kemudian apa? Andreas berkata juga kepada Simon, kami telah menemukan Mesias, menemukan Kristus. Kemudian apa? Simon diberi nama baru oleh Yesus, yaitu Kefas, dan Simon mengikut Yesus. Ya, Simon itu Petrus ya. Ada 3 namanya, ada Simon, ada Petrus, ada Kefas gitu ya. Kemudian apa? Keesokan harinya Yesus juga pergi dan bertemu dengan namanya Filipus dan berkata, ikutlah aku. Kemudian Filipus pun mengikut Yesus, ayat 43, ayat 44. Kemudian Filipus bertemu dengan Natanael. Natanael itu selain namanya itu Natanael, namanya Bartolomeus. Ya, itu nama lain dari Natanael. Dan kemudian Filipus bersaksi ya tentang Kristus, dikatakan kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kemudian apa? Natanael, Bartolomeus itu pun mengikut Yesus. Perhatikan itu ya. Jadi dari satu orang kepada orang lain, dari satu tempat kepada tempat lain. Dan inilah sesungguhnya gereja. Gereja bukan untuk dirinya, gereja bukan untuk organisasinya, tapi bagaimana gereja betul-betul harus pergi, harus mengutus, harus memberitakan Injil kepada satu orang, kepada orang lain, kepada satu tempat, kepada tempat lain. Dan inilah sesungguhnya dikatakan gereja menjadi saksi bagi dunia. Karena apa? Karena kita berjalan bersama Kristus, maka kita harus demikian. Sebab Kristus melakukan yang sama. Dia berjalan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dari satu pelayanan kepada pelayanan yang lain. Dan itu artinya gereja dinamis, gereja harus progres, gereja harus maju untuk pekerjaan misi, pekerjaan amanat agung Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana gereja menjadi saksi bagi dunia? Yang kedua adalah gereja harus membawa orang kepada Yesus, bukan kepada organisasi, apalagi kepada Pak Pendetanya. Bukan. Gereja harus membawa orang kepada Yesus. Perhatikan, mula-mula Filipus memperkenalkan Yesus melalui apa yang telah dikenal baik oleh Natanael, yaitu apa? Hukum Taurat dan kitab para nabi. Namun setelah upaya itu gagal, ya, Filipus mengajaknya langsung bertemu dengan Yesus. Karena Natanael ini seorang yang sangat tekun belajar Taurat. Ya, maka dikatakan Yesus melihat dia ada di bawah pohon ara. Bawah pohon ara itu artinya apa? Natanael lagi sedang belajar tentang Taurat dan dia orang yang sangat kritis, gitu ya. Maka dia bisa berdebat dan berkata, bagaimana mungkin ya sesuatu yang baik datangnya dari Nazaret? Karena tidak mungkin Nazaret itu sesuatu yang menjadi stigma, desa atau tempat atau wilayah yang sangat buruk ya, moralnya begitu ya. Dan tidak mungkin sesuatu yang baik dari Nazaret. Bahkan dari sisi hukum Taurat tidak ada Mesias itu dari Nazaret kan? Tidak ada Mesias itu muncul dari Nazaret. Ya, kecuali dari Bethlehem ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan inilah yang terjadi. Jadi Filipus tidak mau berdebat dengan Natanael persoalan Yesus dari Nazaret, dia anak Yusuf ya. Karena pasti ya Filipus akan kagok dan akan bingung gitu ya. Tapi apa? Filipus langsung ajak dia, ayo ketemu Yesus. Nah, jadi ini bicara apa? Jangan terlalu kita asik berdebat. Ya kan? Harus membawa orang sampai kepada Yesus. Bawa setiap orang berjumpa dengan Yesus. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Ya, dia mengajak Natanael, mari lihatlah. Artinya dia mau buktikan bahwa Yesus itu Mesias. Di ayat 49. Dan kata Natanael atau Bartolomeus itu apa? Ketika betul-betul dia berjumpa, dia berkata apa? Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Wah, ini adalah kredo, ini adalah pengakuan syahadat iman dari Natanael. Karena dia telah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Wah, inilah yang harus dialami setiap orang. Dan gereja bertanggung jawab. Tidak membawa orang masuk menjadi anggota jemaat. Tapi betul-betul namanya tercatat di kitab kehidupan. Tertulis bahwa Yesus memeteraikannya dengan Roh Kudus. Dia sungguh-sungguh menjadi anak milik kepunyaan Allah. Maka saudara harus pastikan itu sebagai orang Kristen.
Jangan hanya menjadi anggota jemaat atau anggota gereja tertentu. Pastikan bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, anggota keluarga Allah. Amin. Nah, bagaimana dengan relevansinya saat ini? Mungkin saat ini kita membawa setiap orang kepada Yesus melalui apa? Apa yang kita alami dengannya. Ya, karena Yesus tidak ada dengan kita sekarang kan. Tapi firman-Nya sudah ada. Nah, kita bisa membawa setiap orang datang kepada Yesus dengan apa? Dengan seluruh pengalaman kita. Dengan semua kesaksian yang kita alami. Ketika kita berjumpa secara pribadi. Ketika kita lahir kembali. Ketika kita sungguh-sungguh menjadi manusia yang baru. Nah, itulah sesungguhnya. Jangan kita banyak berdebat. Jangan kita banyak berdiskusi. Tapi bawalah setiap orang akhirnya bisa berjumpa dan bertemu dengan Yesus. Itu sebabnya ini menjadi penting. Nah, kalau orang yang sudah punya hati itu betul-betul dia akan memberitakan. Ya, sama seperti dia ketika menonton sebuah film di bioskop dan film itu menarik. Wah, ketika dia selesai menonton pasti dia akan ceritakan. Wah, film kemarin saya nonton bagus sekali. Dan itu akan dia jelaskan secara detail. Dan orang akan tertarik untuk, ayo kita coba nonton. Seperti apa yang dia ceritakan. Wah, ceritanya aja sudah menarik. Apalagi kalau kita nonton gitu ya. Nah, itu baru sisi apa? Manusianya. Baru sisi bicara tentang sesuatu yang menarik dari dunia ini. Tetapi ketika seseorang mengalami Kristus, berjumpa dengan Kristus, maka itu akan sungguh-sungguh lebih lagi menarik. Untuk sungguh kita sampaikan dan kita bawa mereka bertemu dengan Kristus. Jangan dengan otak kita, jangan dengan diskusi dan teori-teori kita. Tapi bawalah mereka berdasarkan pengalaman kita. Kita menceritakan kembali seperti yang kita sudah alami. Jadi penginjilan itu gak repot-repot, gak susah-susah. Hanya menceritakan kembali apa yang kita alami. Sehingga apa? Orang akan melihat dan mengenal Yesus. Karena apa? Karena kesaksian yang hidup dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ini menceritakan apa yang kita alami dengan Tuhan. Ya. Bisa saja melalui mujizat kesembuhan. Ya, ceritakan Tuhan menyembuhkanku. Bisa melalui kebenaran firman Tuhan ketika kita menggalinya, kita menyelidiki firman Tuhan. Atau juga bisa melalui kegagalan dalam rumah tangga. Tuhan bawa kita untuk memulihkan dan kita akhirnya menceritakan itu sebagai satu bentuk pertolongan Tuhan. Bahkan melalui juga hal-hal yang kita lakukan. Ya, kejahatan yang mungkin bisa saja membuat kita tidak bisa benar, tidak bisa hidup baik. Tapi Tuhan tolong sehingga saya bisa menang atas kejahatan. Saya bisa menjadi manusia yang baru dan itu diceritakan. Bahkan bisa perkara-perkara yang berkaitan dengan okultisme, berkaitan dengan narkoba, berkaitan dengan hal-hal yang lain sebagainya. Itulah kesaksiannya. Di mana Tuhan sudah menolong. Dan kita ceritakan saja. Tak perlu kita cari teori di mana-mana. Sampaikan bahwa aku dahulu adalah orang yang hina. Orang yang berdosa. Aku tidak layak. Aku sesungguhnya manusia celaka. Tapi puji Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkanku. Simple, sederhana. Tapi itu akan sungguh-sungguh diterima. Kalau kita membagikannya dengan sesungguh-sungguhnya, setulus-tulusnya. Dan sebenar-benarnya dari hati yang betul takut akan Tuhan. Amin. Ini yang harus ada. Yang ketiga adalah apa? Menangkanlah setiap orang. Ya, dengan kasih dan bijaksana. Saudara perhatikan, Nathanael memang bukan seorang yang mudah percaya. Nathanael tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias karena keluarganya berasal dari Nazaret. Nazaret adalah sebuah kota yang mempunyai reputasi buruk. Khususnya dalam hal moral. Mesias yang berasal dari Nazaret adalah sesuatu yang mustahil bagi Nathanael. Karena menurut hukum Taurat, Mesias tidak ada dari Nazaret. Menanggapi sikap Nathanael tersebut, Yesus tidak menanggapi dengan negatif, dengan emosional. Yesus malah apa? Melayani Nathanael dengan sabar dan dengan penuh kasih. Ya, bertolak belakang dengan sikap Nathanael. Ya. Pertama-tama apa yang Yesus lakukan? Yesus memuji ketulusan hati Nathanael. Ayat 47 di situ ya. Dikatakan apa? Kata Filipus kepada, mari dan lihatlah.
Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Jadi Yesus tahu bahwa Natanael ini adalah seorang yang tulus. Tidak ada pura-pura kemunafikan. Dia seorang yang betul-betul sejati hatinya, ya, tulus hatinya, ya. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Yesus apa? Yesus mengenal Natanael sebagai seorang yang tekun mempelajari dan merenungkan hukum Taurat. Yesus mengatakan bahwa dia melihat Natanael di bawah pohon ara, ayat 48. Di sana dikatakan 48, kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Jadi Natanael lagi sedang belajar Taurat begitu ya. Dan kita memperhatikan ketika Natanael menyadari bahwa Yesus sedemikian mengenalnya, apa yang dilakukan Natanael? Natanael hatinya tersentuh, Natanael akhirnya percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan kita perhatikan di dalam ayat 49 di situ, orang-orang yang sungguh-sungguh berkepribadian sulit, bahkan penuh prasangka, tidak membutuhkan teori, tidak membutuhkan diskusi yang luar biasa dari kita. Melainkan apa? Mereka membutuhkan sentuhan sederhana dari hati yang penuh kasih dan bijaksana. Ya, kata Mother Teresa, ya, kita mungkin tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, tapi kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan kecil. Tetapi perbuatan-perbuatan kecil itu lahir dari hati, dari cinta, dari kasih yang besar. Inilah sungguhnya harus ada dalam kehidupan gereja. Mari kita melayani mereka sebagai pribadi yang mungkin sulit karena terlalu banyak, ya, mengkritik atau terlalu banyak protesnya, bahkan mungkin penuh dengan kejahatan. Tapi mari sebagaimana Yesus melihat setiap jiwa berharga, apalagi seperti orang Gerasa sudah dibuang dari masyarakat. Tapi Yesus hanya untuk dialah. Yesus rela meninggalkan Galilea untuk pergi ke Gerasa. Untuk bertemu dengan orang yang sudah tidak dipandang dan tidak ada harga diri lagi. Tapi itulah bagi Yesus satu jiwa berharga. Maka itu juga menjadi perhatian gereja. Bagi gereja satu jiwa berharga. Dan yang terakhir dikatakan apa? Gereja atau disampaikan di sini sebagai orang-orang yang sungguh telah dipanggil, diselamatkan, maka tanggung jawab kita sebagai gereja memperlengkapi dan menjadikan murid untuk diutus. Ya, inilah yang harus disadari, harus dihidupi. Perhatikan perikop yang kita baca adalah proses perjalanan Yesus memilih dan memanggil siapa yang akan menjadi murid-muridnya. Dan dengan berdasarkan hal ini kita memahami bahwa yang pertama, sebagaimana Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi artinya kalau kita dipilih dan dipanggil, bersyukurlah, banggalah, bermegahlah. Karena siapakah kita? Kita bisa menjadi agen misi Allah. Kita menjadi orang-orang yang dipercayakan oleh Allah. Menjadi delegasi, menjadi duta-duta Injil Allah. Maka banggalah, ya kan? Karena siapakah kita? Itu yang harus kita syukuri. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kita. Bukan karena kita hebat. Itulah dikatakan bahwa Yesus memilih murid-muridnya bukan berdasarkan kelebihan mereka, tapi berdasarkan kemauan dan ketaatan para murid dalam mengikut Yesus. Jadi bukan karena hebat dan kuatnya, tapi karena ketaatan murid-murid itu. Yesaya 6 ayat 5 dikatakan, aku ini seorang yang najis bibir. Itu Musa juga berkata, aku tidak punya pandai bicara, berat lidah. Ya kan? Banyak orang-orang begitu yang dipilih Tuhan. Bahkan Yeremia dikatakan apa? Aku seorang yang masih muda. Jadi Tuhan tidak memilih orang yang hebat, tapi orang yang sungguh mau dan bersedia. Dan itulah yang harus kita sadari. Yang ketiga, bahwa Yesus memperlengkapi mereka dengan iman, ya, dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan skill, dan dengan kuasa. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan sudah memperlengkapi kita.
Ya, dia memberi kita ilmu, dia memberi kita iman, dia memberi kita pengalaman dan skill. Dan murid-muridnya belajar privat dengan Tuhan. Mereka hidup sepanjang 3,5 tahun dengan Yesus. Waktu Yesus tidur, Yesus berjalan, Yesus perlayanan, Yesus berdoa, mengajar, menyembuhkan. Pokoknya seluruh hidupnya mereka selalu lihat langsung. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan yang keempat, mereka diutus untuk pergi bersaksi dan memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa murid Kristus. Ketika Yesus naik ke sorga, dia meninggalkan satu pesan agung. Dikatakan, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan menurut ungkapan orang-orang Yahudi, apa yang menjadi pesan guru yang terakhir, itulah yang harus menjadi yang utama bagi seorang murid. Itulah sesungguhnya yang harus juga hidup dalam kehidupan kita. Jadi kalau dikatakan gereja adalah milik Kristus, maka gereja wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yakni apa? Berjalan bersama Kristus dalam hal apa? Dalam hal menjadi saksi bagi dunia. Kenapa? Karena Kristus pun melakukan hal yang demikian. Biarlah firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan terus mendorong kita di tahun 2021 sebagai gereja, sebagai jemaat POK Pukris Kota Wisata yang memiliki visi sebagai gereja yang oikumenis dan misioner. Jangan pernah mundur, jangan pernah kendor, jangan pernah menyerah. Tapi mari lebih lagi kita hidupi firman Tuhan ini dan kita alami karena POK Pukris hadir karena misi, dan hadir juga untuk misi. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami mohon Roh Kudus, mampukan kami untuk terus hidupi dalam keseharian kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, tolonglah kami supaya menjadi gereja, menjadi pribadi-pribadi yang sungguh dipanggil Tuhan, menjadi saksi bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Puji bagi nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur sebagai respon dan sambutan atas kebenaran firman Tuhan dan berkat Tuhan yang kita sudah terima sepanjang minggu ini. Mari kita memberi dengan penuh kesungguhan hati, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, tapi mari kita memberi dengan sukacita, karena Tuhan akan menerima dan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memuji Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor Kidung Kesan, nomor 455 bait 1 dan 2. Sambil kantung persembahan dijalankan dan sekali lagi diberitahukan bahwa kita akan selesai menyewa ruko bulan Maret, dan itu dihimbau kepada jemaat, mari kita bisa mendukung untuk bisa memenuhi pembiayaan sewa ruko kita pada bulan Maret ini yang akan segera selesai. Puji Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Haleluya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan
Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kemurahan-Mu. Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Dan pada kesempatan ini kami bersyukur kami boleh mengembalikan dan memberi persembahan yang kami sadari ini berasal daripada-Mu. Berkenalah Tuhan menerimanya, memberkatinya dan memakainya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan melalui gereja Pokpu Kristus Kota Wisata. Berkati para majelis yang mengelola persembahan ini. Bahkan berkati semua jemaat-Mu yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi. Biar damai sejahtera Kristus menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau berdoa menyerahkan akan pekerjaan Tuhan. Itulah misi yang adalah hasrat, yang adalah jantung Tuhan. Di mana sungguhnya denyut Allah itu bergelora bergetar ketika ada orang-orang yang diselamatkan. Ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Maka doa kami Tuhan, supaya Engkau yang menggerakkan gereja-gereja, secara khusus gereja Pokpu Kristus Kota Wisata, untuk sungguh semakin lebih lagi, untuk boleh mengambil bagian yang lebih lagi dalam pekerjaan misi Allah ini. Berkati Pak Pendeta Charles sekeluarga yang sungguh Tuhan boleh pakai dengan luar biasa dan dahsyat di Kamboja. Tuhan terus mengaruniakan hikmat, mengaruniakan segala kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dari Tuhan. Sehingga semakin Tuhan pakai dengan dahsyat untuk berita Injil itu tersebar di wilayah-wilayah yang sulit dan tidak mampu dijangkau. Bahkan sesungguhnya akan sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan mampu untuk boleh sampai dan boleh tiba di setiap wilayah-wilayah yang tersulit melalui hamba-hamba-Mu ini. Urapi dan tanda-tanda heran-Mu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan bangsa negara kami, Tuhan berkati. Presiden, wakil presiden Tuhan berkati. Bahkan seluruh kabinet Indonesia Maju. Bahkan seluruh anggota DPR, DPD. Bahkan lembaga-lembaga legislatif lainnya. Lembaga yudikatif. Bahkan aparatur negara, TNI, Polri dan semua pihak Tuhan memberkati. Pemerintah pusat sampai daerah Tuhan memberkati. Secara khusus Tuhan untuk vaksin yang terus dan sementara untuk diberikan kepada setiap orang, maka Tuhan berkati supaya itu menjadi kebaikan, kesembuhan, menjadi sesuatu yang mampu untuk mencegah bahkan memberhentikan akan pandemi ini berkepanjangan. Biarlah Tuhan yang memulihkan bangsa ini. Doa kami Tuhan juga berkati situasi bangsa ini. Ada bencana alam terjadi di wilayah Sumedang, bahkan juga di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Sulawesi Barat, yang sungguh-sungguh terjadi gempa bumi, baik di Mamuju maupun di Majene. Tuhan juga menolong, supaya betul-betul Tuhan Engkau pakailah para pihak-pihak terkait, para pemerintah dan juga gereja, bahkan juga masyarakat, untuk bergandengan tangan membantu, untuk boleh mengevakuasi para korban, bahkan menolong semua keberadaan mereka dalam pemulihan dan juga restorasi dan semua hal-hal yang baik ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja-Mu, untuk hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati para pendeta, majelis dan juga pengerja. Berikan kesehatian dan kesetiaan melayani, takut akan Tuhan menjadi dasar dalam kami
menghidupi setiap apa yang Tuhan panggil dalam hidup kami untuk melayani Tuhan. Sehingga jemaat-Mu boleh dibangun di atas dasar yang kokoh. Itulah pengakuan iman kepada Tuhan. Boleh bertumbuh, berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang dalam usia lanjut. Kami topang doakan Bapak Ibu Sebayang, Bapak Ibu Pesik, Bapak Opus Sungguh, Bapak Ibu Runtur Rambi, Bapak Sumarsono dan Ibu Sri Hartati, Oma Eti dan Opa Fari, Bapak Anwar, Ibu Dora Tiamun Herzog, Opung Maruli Silalahi, Opung Olusinta Buru Tobing, Bapak Bastian Tuwedan, Oma Eki Palanto, Ibu Fatila BTE, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Sutimeang, Bapak Pendeta Raden Sutopo, Bapak Pangaribuan, Bapak Sabar Gultom, dan Eyang Ien Mas Paitela. Tuhan tolong supaya orang-orang tua kami ini dipelihara, dijaga, dilindungi Tuhan. Berilah mereka damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan di masa tua. Bahkan berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat, teladan bagi anak, cucu, dan keturunan. Berkati ya Tuhan. Kami doakan juga yang sakit dalam pemulihan. Kami taruh dan topang pada Tuhan. Untuk Ibu Selvi Rember, Opung Maratur Pangabean, Ibu Suti Sitompul, Opung Oce Paulina, Ibu Rosita, Bapak Siaje Simatupang, Bapak Priska Pelealu, Adik Michael Tirtawinata, Ibu Kristina Ramona Bulan, Bapak Pendeta Nikodemus Abudin Tuhan yang saat ini dalam pelayanan Tuhan juga jaga lindungi. Dan Tuhan beri kesehatan dari Tuhan. Opung Cindy juga dalam masa tua bahkan keadaan yang sulit ini juga dia tetap bersuka cita dan biarlah Tuhan pulihkan sehingga Opung boleh sehat dalam Tuhan. Bapak Sumiarjo Pakpahan, Bapak Tatit, Bapak Bimo, bahkan juga Ibu Endang, Bagas, bahkan adik kami Putri Agape. Tuhan menolong, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Karina, ipar dari Ibu Hara. Tuhan juga menolong, menjamah, memulihkan keadaannya. Tuhan, kami hanya berharap bersandar padamu. Bila Tuhan hadir di tengah kesulitan, kesusahan, kesakitan ini pun Tuhan bersama dengan mereka. Sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan. Mereka punya iman dan iman itulah yang menyembuhkan, memulihkan dan melepaskan mereka dari segala keadaan-keadaan yang ada ini. Dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan mereka. Kami bawa padamu Tuhan, anak-anak yang berkebutuhan khusus juga Tuhan menolong, menjamah. Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, anak-anak SLB Kriakon. Tuhan pakai anak-anak ini menjadi anak-anak yang sungguh heran, dahsyat dan ajaib. Bagi dunia ini terheran-heran atas setiap apa yang mereka buat lewat karya-karya yang Tuhan buat di dalam dan melalui hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua mereka supaya mereka tetap sabar, kuat dan tetap penuh kasih dan berhikmat dalam apa yang Tuhan mau dan pimpin bersama-sama untuk sungguh membangun kehidupan anak ini menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Doa kami untuk Ruko D47 sekali lagi kami serahkan padamu Pak Ferdinand Lukas. Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar sehingga ruko ini boleh kami miliki, kami boleh membeli dan boleh kami pakai lebih leluasa lagi untuk pekerjaan Tuhan nyata di tengah-tengah atau di tempat ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Ampuni salah dosa kami, seluruh doa-doa ini kami bawa dan sampaikan, alaskan hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa di sorga, di bumi, di bawah bumi, itulah Yesus Kristus Sang Kepala Gereja yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di akhir ibadah kita. Mari dengan sukacita kita bangkit berdiri, kita akan bersyukur semua dan kita menyerahkan hidup kita sepanjang minggu ke depan dengan penuh semangat sebagai gereja berjalan bersama Kristus. Gereja menjadi saksi bagi dunia ini. Mari kita angkat pujian. Kita harus membawa berita dan dilanjutkan dengan berkumandang suara dari seberang. Haleluya. Puji Tuhan. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan
di siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Memandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injilmu menentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menentang yang terlelap. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Puji Tuhan jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dan sebagai gembala jemaat, pendeta dan seluruh majelis menyampaikan selamat hari Minggu. Mari tetap jaga kesehatan kita. Perhatikan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi dari kerumunan. Bahkan membatasi diri dari mobilitas atau perjalanan-perjalanan kita. Tuhan menyertai kita sekalian. Shalom.